Haleluya, shalom. Mari kita mau masuk dalam pujian penyembahan hari ini. Kita satu dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau mempertemukan kami kembali di tempat ini. Kami rindu, kami haus, kami lapar akan Engkau Tuhan. Kami rindu masuk lebih dalam kedalaman hadirat-Mu. Sebab itu Tuhan, sucikan setiap kami, tahirkan setiap kami dengan kuasa darah Yesus, agar kami layak Tuhan menghadap tahta kasih karunia-Mu. Ini kami Tuhan, mari Roh Kudus ambil alih seluruh acara ini, ambil alih ibadah kami sore hari ini. Kuasai setiap kami satu persatu, dan kami minta Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, biar kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi di dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun karena Roh-Mu
menyenangkan hatimu. Sebab ini kerinduan kami mau selalu dalam hadirat-Mu Tuhan. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri, katakan kita katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti tempat ini Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah kami, Allah yang besar di tengah-tengah kami. Kami agungkan, kami tinggikan Engkau. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Beri salam kiri kanan depan belakangmu, katakan kamu pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pada saat sore hari ini. Karena kita percaya bahwa sukacita kita bukan tergantung pada keadaan kita,
Tapi Yesus mati dan bangkit bagi setiap kita. Dia tebus dosa dan setiap pelanggaran kita dengan kuasa darahnya. Haleluya, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Sama-sama angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bakurapan di kepala haru, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Katakan sebab kesana diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Sama-sama bergoyang yuk. Mari menari bagi Yesus Kristus Tuhan. Kami bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan, karena Kau hadir di tengah-tengah setiap kami. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Sama-sama katakan, betapa indah. Dan betapa eloknya saudara seiman hidup dalam persatuan. Angkat jempol kita katakan. Sama-sama angkat tangan kita katakan. Haru yang menjemput dan juga turun seperti embun yang dari mengalir. Haleluya. Lari bintangkan Tuhan, anak berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Sama-sama angkat jempol. Oh, betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Asik, asik. Saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Yes, haleluya. Saudara seiman hidup dalam persatuan. Angkat tangan kita katakan. Yang kejanggut dan juga turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Haleluya. Kesana berintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Sekali lagi angkat tangan. Hermon katakan. Bakurapan. Come on. Terima kasih Tuhan. Janggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon Mengalir ke bukit Sion. Kesana diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa Ayo sama-sama katakan. indahnya. Bakurapan. Bakurapan Di kepala seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Yes, haleluya. Kesana Agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa. Oh, Betapa indahnya. oh, betapa indahnya. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Berikan salam kanan kiri depan belakangmu. Katakan kita semua orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Woo.
Sekali lagi yang lebih dari pemenang, kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Saudara boleh kasih tos kiri kananmu, katakan kamu pasti lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Terus kita mau memuliakan, kita memuji Dia, Yesus Raja, segala Raja di tempat ini. Mari sama-sama lebih lagi buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah setiap kami malam hari ini Tuhan. Di saat kami buka hati kami lebih lagi untuk Roh-Mu bekerja bagi setiap kami. Kami akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi bagi kita. Bahkan ada terobosan-terobosan baru terjadi atas setiap kehidupan kami. Karena kami percaya malam hari ini bukan ibadah rutinitas yang kami hadir. Tapi kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Berjumpa dengan Engkau Yesus lebih lagi di tempat ini. Nyatakan kuat kuasa remung roh Tuhan di tengah-tengah setiap kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Sama-sama buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Karunia-Mu Bapa, Engkaulah yang menjadi kekuatan setiap kami malam hari ini Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kembali katakan pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kaulah kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Yesus Kau segalanya. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama katakan ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Ku yakin malam hari
hari ini datang dengan penuh percaya di hadapan Tuhan. Dia yang senantiasa mencurahkan kuasa-Nya bagi setiap kita malam hari. Ku yakin kalau saudara tidak keberatan, boleh angkat kedua tangan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu bersama setiap kami, memulihkan setiap kami. Ku yakin bukan mencari pribadi yang kami kenal, tapi kami percaya kami mencari Yesus, Raja segala raja di tempat ini. Karena Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami malam hari ini. Dan biarlah pada malam hari ini nyatakan kuat kuasa-Mu lebih lagi bagi setiap kami. Karena Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan dalam hidup kami. Engkau sumber kehidupan dalam hidup kami. Engkau segalanya dalam hidup kami. Beracara lebih lagi Roh Kudus, urapi setiap kami, tapi setiap kami lebih lagi, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan malam hari ini untuk disampaikan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Sama-sama yang percaya, yang disayang sama Tuhan, kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara bersuka cita malam hari ini, amin. Aminnya cuma sedikit. Mohon Hermon yang bersuka cita kasih tepuk tangan dong yang paling meriah dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya malam hari ini bukan kebetulan karena saya percaya di dalam Kristus tidak ada kebetulan karena Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan bagi kita segala yang baik. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan terima kasih juga kembali untuk Bapak Gembala yang telah mempercayakan berbagi atau sharing firman sedikit untuk sama-sama kita dikuatkan malam hari ini bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau Tuhan sudah beracara bagi setiap kehidupan kita, maka siapapun, kuasa apapun tidak dapat menghentikannya bagi setiap kita. Dalam segala aspek apapun dalam setiap kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan berdaulat penuh atas setiap kehidupan kita. Dan malam hari ini saya juga akan sharing beberapa firman Tuhan dengan tema yaitu 3 rahasia meruntuhkan tembok-tembok Yeriko di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin Bapak Saudara sudah sering dengar tentang tembok Yeriko yang sudah famous banget ya. Mungkin dari sekolah minggu, saat sekolah minggu kita udah pernah dengar diceritakan oleh kakak-kakak dari sekolah minggu termasuk Bodia, Bu, sebagai kakak dari sekolah minggu. Menceritakan bahwa setiap kita dikenalkan pada di mana tembok Yeriko yang begitu besar dan dapat diruntuhkan dengan cara dikelilingi oleh bangsa Israel pada waktu itu dengan pimpinan yaitu daripada Yosua pada saat itu. Dan malam hari ini juga saya akan membahas 3 rahasia meruntuhkan tembok-tembok Yeriko dalam hidup kita dan saya mengajak kita untuk sedikit berpikir sejenak bahwa tembok Yeriko, ada yang tahu tembok Yeriko itu lebarnya berapa, kemudian tingginya berapa, tebalnya berapa. Karena saya dengar waktu dari sekolah minggu, wah tembok Yeriko kalau diceritakan sama kakak sekolah minggu tuh, tembok Yeriko itu tembok yang sangat besar, tebalnya seperti tebalnya melebihi mungkin rumah kita bahkan, mungkin gedung ini. Gitu kan. Nah, ini ada yang tahu Bapak Saudara? Ada yang tahu mungkin ada lebarnya berapa, kemudian tebalnya berapa. Dan kalau nggak ada yang tahu sama-sama kita buka di Yosua 2 ayat 15. Yosua 2 ayat 15. Firman Tuhan dalam Yosua 2 ayat yang ke-15. Ini adalah kisi-kisi ya Bapak Saudara untuk tebalnya berapa dan lebarnya. Mungkin nggak di ayat ini tidak ditulis, tapi nanti kita akan bisa simpulkan dari penelitian dari ahli-ahli yang sudah meneliti situs-situs tentang kota Yeriko. Dan saya mau kasih tahu untuk yang di Yosua 2 ayat 15, saya akan bacakan buat Bapak Saudara. Demikian firman Tuhan, kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya perempuan itu ya Bapak Saudara ya, rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Maksudnya ia diam itu adalah ia tinggal. Ia tinggal di dalam tembok itu. Jadi kalau cuma satu bata aja, ya ini kita ambil perumpamaan, satu bata aja, untuk tebalnya satu bata. Apakah mungkin manusia dapat tinggal di dalam tembok itu? Gak mungkin ya Bapak Saudara ya. Gak mungkin. Karena gak mungkin juga kalau cuma tebalnya satu bata atau satu mungkin zaman sekarang lebih ke bukan batu bata, tapi hebel gitu ya. Itu gak mungkin banget untuk seorang manusia tinggal di tebal dengan tebal satu bata atau satu hebel itu. Nah, dan inilah menurut para sejarawan dan para ilmuwan yang meneliti situs tembok Yeriko ini,
tinggi dan tebal dari tembok Yeriko dalam ukuran meter yaitu 14 meter dan ketebalannya 6 meter. Jadi Bapak Saudara, sekali lagi untuk tembok Yeriko tingginya adalah 14 meter, tingginya aja 14 meter. 14 meter itu mungkin untuk sekelas level ruko 2 lantai. Ruko 2 lantai itu saya mengambil mengambil perumpamaan tingginya tinggi yaitu ruko 2 lantai. Kemudian untuk ketebalannya yaitu 6 meter, jadi tebalnya 6 meter. Ya, itu sama dengan lebarnya ruko, satu ruko juga. Bayangkan tebalnya itu 6 meter. Jadi mungkinlah pasti seorang manusia, seorang perempuan seorang bernama Rahab ini tinggal bersama dengan keluarganya di tempat itu, di tembok Yeriko itu. Jadi sekali lagi saya mau kasih tahu bagi Bapak Saudara bahwa tembok Yeriko itu luar biasa tebalnya. Mungkin kalau zaman sekarang satu ruko itu ya lebarnya aja 6 meter. Kalau ditembus mungkin cuma satu bata. Tapi kalau ini tebalnya 6 meter. Jadi luar biasa nih. Kokoh banget ini tembok ini. Dan untuk ukuran manusia, Bapak Saudara, pada saat itu ya, pada zaman Yosua saat itu, bangsa Israel, untuk menghancurkan tembok setebal 6 meter, setinggi 14 meter, itu hal yang mustahil. Benar apa benar? Benar ya? Mustahil banget. Karena zaman dulu belum ada tank, belum ada peluru kendali, apalagi drone yang seperti sekarang yang lagi ngetren nih, drone dengan senjata canggih, belum ada zaman dulu. Tapi yang amaze, yang luar biasanya saat itu tembok Yeriko setebal 6 meter dan tinggi 14 meter itu dapat diruntuhkan oleh kuasa Tuhan. Dan malam hari ini sama-sama kita akan belajar lebih lagi. Jadi bagi Bapak Saudara yang hadir pada malam hari ini, kita sama-sama belajar untuk kita buka firman Tuhan lebih lagi. Kita lihat bagaimana Tuhan bekerja untuk meruntuhkan tembok Yeriko yang tebalnya 6 meter dan tingginya 14 meter. Jadi kalau Bapak Saudara bisa lihat di slide sebelumnya, boleh lihat. Nah ini gambar tembok, ini bukan tembok Yeriko ya Bapak Saudara ya. Ini saya ambil ilustrasi aja. Tembok Yeriko itu mungkin yang di sebelah sininya nih, ini tembok dan yang di atas itu ada menara-menara. Jadi tembok Yeriko itu bukan cuma hanya temboknya saja, tapi ada menaranya lagi. Gitu. Bisa lihat ya Bapak Saudara ya. Jadi bukan hanya temboknya saja, tapi ada menara dia setelah tembok itu. Dan pada malam hari ini sama-sama kita boleh buka firman Tuhan lebih lagi untuk kita belajar bersama-sama dalam Yosua 1. Kita baca dengan bergantian. Saya ayatnya yang ganjil dan Bapak Saudara ayat yang genap. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 3 demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Haleluya. Jadi inilah janji bagi bangsa Israel setelah Musa mati, yaitu waktu itu digantikan oleh Yosua untuk kepemimpinan dari bangsa Israel itu. Dan inilah janji pertama yang Tuhan janjikan bagi Yosua dan bangsa Israel. Dan menarik nih Bapak Saudara untuk dilihat di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu,
seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Kalau Tuhan sudah memberikan janjinya bagi setiap kita, Dia Allah yang tidak pernah lalai untuk menepatinya. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Nah, ini yang kita lihat bahwa Dia selalu menepati janjinya bagi setiap kita. Termasuk juga bagi bangsa Israel waktu itu dia katakan setiap tempat yang akan diinjak oleh kakimu akan diberikan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Jadi rahasia yang pertama Bapak Saudara yang perlu kita ketahui untuk kita boleh meruntuhkan tembok Yeriko dalam setiap kehidupan kita, kita harus memiliki yaitu janji Tuhan yang terdapat dalam Yosua 1 ayat 3. Banyak janji Tuhan Bapak Saudara yang terdapat di Alkitab yang kita bisa baca, bahkan kita bisa renungkan setiap hari. Janji Tuhan apa yang kita butuhkan bagi setiap kehidupan kita. Tuhan katakan bahwa kepada bangsa Israel bahwa tadi kita lihat bahwa setiap jengkal tanah atau setiap di mana kakimu berpijak, di situ tempat itu akan menjadi milik kita. Termasuk dalam setiap kehidupan kita Bapak Saudara. Apa yang kamu perlukan? Apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Apa yang menjadi kerinduanmu saat ini? Saya nggak tahu malam hari ini apa yang menjadi kerinduan. Tapi saya percaya bahwa janji Tuhan lebih dari cukup bagi setiap kita. Karena terlalu banyak janji Tuhan bagi setiap kita yang kita dapat baca, bahkan kita dapat renungkan setiap hari melalui saat teduh kita, bahkan jam-jam doa kita. Kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin bagi setiap kita. Dia Allah yang tidak pernah lalai sekalipun untuk menepati janjinya bagi setiap kita. Karena Dia Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dan malam hari ini lebih lagi saya percaya bahwa janji Tuhan itu terus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Di saat kita memegang janji Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan janjikan bahwa setiap kita menjadi ekor menjadi kepala bukan jadi ekor. Itu yang terjadi bagi setiap kita. Dan saya selalu mengaminkan, mendeklarasikan setiap hari, bahkan setiap saya bangun pagi, saya juga selalu mendeklarasikan bahwa apa yang ku pegang, apa yang ku kerjakan pasti Tuhan Yesus buat berhasil. Itu saudara kunci daripada firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, yang saya bagikan ini adalah setiap hari perkatakan iman kita di hadapan Tuhan. Dengan penuh iman percaya kita katakan bahwa Dia Allah yang senantiasa memberi yang terbaik bagi setiap kita. Dia turut bekerja dalam, maka itu yang terjadi bagi setiap kita. Haleluya. Dan yang kedua Bapak Saudara, yang kedua untuk kita boleh renungkan pada malam hari ini untuk saya bagikan juga. Jadi rahasia yang kedua, yang pertama tadi apa Bapak Saudara? Rahasia yang pertama yang harus kita ketahui bagaimana kita dapat meruntuhkan tembok-tembok Yeriko. Kita harus memiliki janji Tuhan. Janji Tuhan bukan hanya dimiliki tapi kita percaya bahwa kita imani bahwa itu terjadi bagi setiap kita. Yang kedua Bapak Saudara, dengan cepat saja. Yang kedua, rahasia apa yang harus kita ketahui dan memiliki supaya dapat menghancurkan tembok Yeriko dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita lihat dalam Yosua pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan 2. Yosua 2 ayat 1 sampai dengan 2. Saya akan bacakan bagi Bapak Saudara. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Amin. Jadi rahasia yang kedua yang harus kita miliki malam hari ini untuk meruntuhkan tembok-tembok Yeriko dalam setiap kehidupan kita. Karena saya percaya tidak mudah bagi setiap kita menghancurkan tembok-tembok Yeriko. Tembok-tembok persoalan, pergumulan, masalah, bahkan sakit penyakit. Apapun yang menjadi pergumulan yang kita alami malam hari ini, karena itu bukan hal yang mudah untuk kita hancurkan. Kita perlu tadi yang pertama kita perlu miliki janji Tuhan.
Dan yang kedua, malam hari ini kita perlu strategi, Bapak Saudara. Kalau berperang tuh harus perlu strategi. Kalau enggak bakalan kalah. Betul ya Bapak Ibu ya? Mungkin seperti Bapak Saudara yang berusaha, punya usaha, pasti pakai strategi ya Pak ya. Pakai strategi. Mungkin yang mengajar juga jadi guru pasti pakai strategi. Apa nih yang saya mau ajarkan untuk anak murid saya? Itu kita segala bidang kita perlu strategi Bapak Saudara. Termasuk mungkin dalam membangun gereja ya Pak Gembala ya. Kita juga perlu strategi ya Pak ya. Tapi strateginya daripada Tuhan. Semua strategi yang kita bangun atau kita siapkan itu harus berasal daripada Tuhan. Seperti juga yang tadi kita baca, yang saya bacakan tadi barusan untuk Yosua pasal 2 ayat 1 sampai dengan 2. Yosua mengutus 2 pengintai untuk datang ke Yeriko, mendatangi kota Yeriko untuk mengintai, mengamat-amati gimana sih dalamnya kota Yeriko, siapa aja sih yang ada. Nah ini bagian dari strategi Bapak Saudara. Yosua dapat hikmat daripada Tuhan untuk mengutus 2 pengintai ini. Untuk mempersiapkan strategi untuk berperang dan menghancurkan kota Yeriko. Tembok Yeriko ini. Merebut kota Yeriko tersebut. Dan ya kembali lagi tadi Bapak Saudara. Semua bidang dalam hidup kita perlu kita punya strategi Bapak Saudara. Karena saya percaya bahwa apalagi yang berusaha ya, punya usaha kita harus tahu nih pasar kita di mana, pangsa pasar kita di mana. Terus kemudian yang jadi karyawan perlu berstrategi. Ada yang karyawan di sini? Ada karyawan di sini? Oh. Apakah karyawan juga perlu strategi? Oh iya, pasti. Pasti. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati bos? Bukan berarti harus menjilat ya, enggak. Bukan harus menjilat, tapi do the best, lakukan yang terbaik. Saya dulu waktu sekolah di Proskoneo waktu itu, saya dulu memang enggak pernah namanya, ini kesaksian sedikit ya Bapak Saudara ya. Dulu waktu saya sekolah di Proskoneo di Bandung di Cimahi sana, itu sekolah imam musik dan apa ya? Imam musik dan doa. Waktu itu setiap hari Bapak Saudara kita tuh dilatih untuk ngebersihin jalanan sekolah kita. Bayangin kalau ngebersihin tehel gampang ya Bapak Saudara. Tapi ini ngebersihin jalan, Pak. Gak main-main ini ngebersihin jalan. Ukurannya apa bersih jalannya? Kan sebetulnya gak ada ukuran jalan bersih. Pasti nanti akan kotor lagi begitu juga. Gak lama kita sikat terus tiba-tiba ada debu ya kotor lagi. Nah zaman dulu waktu itu Bapak Saudara ya. Jadi setiap saya dapat kebagian bersihkan jalan di sekolah itu, karena jalan dari bawah ke atas tuh, jadi dari jalan raya ke atas itu lumayan jauh. Jadi kita dibagi 3 kelompok, saya satu, jadi 3 orang tuh bagian untuk membersihin. Bayangin sampai 3 orang yang harus membersihin jalan. Jadi setiap saya kebagian bersihin jalanan, saya cuma bilang, Tuhan saya lakukan ini buat Tuhan. Jadi setiap satu garis yang saya bersihkan, Tuhan satu garis ini 1 jiwa ya Tuhan. Saya cuma bilang gitu, 1 garis ini 1 jiwa ya. 1 garis 1 jiwa. Setiap 1 garis saya cuma minta 1 garis 1 jiwa ya Tuhan. Saya cuma minta itu. Jadi waktu itu saya juga dapat, karena memang dapat rema waktu itu ya, Kolose 3 ayat 23, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Boleh dibuka ya Bu Odia, Kolose 3 ayat 23. Ini menarik sih Bapak Saudara, ini rema yang saya dapat waktu itu. Saya boleh bagikan bagi Bapak Saudara, kesaksian juga, karena saya dulu sebelum saya sekolah di sana, saya nggak pernah tuh namanya nyuci baju sendiri, terus ngepel gitu, nggak pernah. Terus terang nggak pernah. Gitu, apalagi ngebersihin jalanan. Kolose 3 ayat 23.
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Dan ini yang saya pegang dari dulu waktu apapun yang saya kerjakan, mau itu saya pelayanan, baik itu saya dalam pekerjaan, dan ayat ini selalu ada di otak saya. Setiap saya bekerja, saya selalu pegang ini. Jadi saya percaya bagi Bapak Saudara yang hadir tadi malam hari ini, yaitu tadi kita kembali lagi di poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ya, poin yang kedua, poin yang kedua, kita harus memiliki strategi. Nah ini, saya kembali lagi ke sini, kita harus memiliki strategi ini. Yaitu yang saya lakukan, waktu saya sekolah itu saya juga berstrategi. Tuhan, saya minta setiap kali saya bersihkan satu garis, saya minta satu jiwa Tuhan. Dan ini terjadi Bapak Saudara, ini terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan saya berdoa juga bagi Bapak Saudara yang hadir pada malam hari ini, dan biarlah setiap firman yang kita dengar itu boleh menjadi rema dalam setiap hidup kita. Setiap firman yang kita dengar boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita untuk melakukan strategi yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Apapun pergumulan, masalah, bahkan tantangan dalam setiap kehidupan kita, dimanapun Tuhan letakkan setiap kita, di sekuler, di rohani, bahkan di pelayanan sekalipun, saya percaya bahwa Tuhan memberikan strategi-strategi bagi setiap kita, atau hikmat-hikmat daripada Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Jadi terlalu banyak hikmat yang Tuhan berikan bagi setiap kita, karena saya percaya Dia Allah yang senantiasa memberi yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Ya, kita lihat ayat bagi Bapak Saudara yang telah membaca tadi. Kita baca Yosua pasal 2 ayat 1 sampai dengan 2. Tadi sudah kita baca, karena tidak mudah menghancurkan tembok Yeriko dan tebal dalam kehidupan kita. Dan coba kita lihat yang Yosua 2 tadi, Bapak Bodi. Yosua 2. Ya, Yosua 2 yang 1 dan 2 sudah kita baca. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat ketiga, maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan bahwa bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Ayat keempat, tetapi perempuan itu malah membawa dan menyembuhkan kedua orang itu, dan berkatalah ia, memang orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Jadi Rahab ini juga Tuhan pakai untuk menyembunyikan para kedua pengintai ini, Bapak Saudara. Di ayat yang kelima selanjutnya, dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu, aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi, segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Ayat 6, tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh. Jadi Bapak Saudara, ini satu tindakan iman juga daripada perempuan ini, yaitu bernama Rahab. Dia mengambil bagian dalam rencana Tuhan untuk menghancurkan tembok Yeriko dan direbutnya kota Yeriko oleh bangsa Israel. Terus kita baca di ayat 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu dan mendapatkan mereka di atas sotoh, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Di ayat yang ke-9 ini Bapak Saudara bisa lihat bahwa sebetulnya bangsa Yeriko ini sudah tahu akan diserang oleh bangsa Israel. Jadi mereka sudah mendengar, yaitu bangsa Israel menang perang di mana-mana, bahkan dia menenggelamkan tentara Mesir di
Waktu itu lihat sendiri Bapak Saudara ya, di mana Tuhan berkarya atas bangsa Israel luar biasa. Jadi sampai terdengar kepada bangsa Yeriko ini seperti kengerian. Jadi wow, ini luar biasa nih. Ayat yang 10, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Terus ketika kami mendengar itu tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Bangsa Yeriko mengakui bahwa Allahnya orang Israel luar biasa. Sampai jatuh mental. Kalau orang bilang jatuh mental, kalau di hari-hari ini kita lihat kena mental katanya. Kena mental. Udah kena mental duluan, dengar aja udah kena mental Saudara. Ya next 12. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku, semua orang yang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Ini bargaining Bapak Saudara. Ini ada tawar-menawar di sini. Kita bisa lihat ini di ayat ke-14 ada tawar-menawar dari kedua pengintai dengan Rahab. Kemudian perempuan itu menurunkan di ayat ke-15. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalanan. Nah kita next lagi langsung aja ke ayat yang ke-22. Jadi kita sudah lihat ya bagaimana kengerian yang Tuhan berikan pada bangsa Yeriko untuk serangan daripada bangsa Israel. Ayat ke-22, mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan, mereka tinggal di sana 3 hari lamanya. Sampai pengejar-pengejar itu pulang, pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, ini menarik nih, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Ini poinnya Bapak Saudara. Jadi dari pengamatan kedua pengintai ini, inilah poinnya, bahwa Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri itu, seluruh negeri Yeriko ke dalam tangan bangsa Israel. Bahkan katanya, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Belum menghadapi aja udah gemetar, Bapak. Udah jatuh mental duluan ini. Ini udah kena mental kata orang sekarang bilang, udah kena mental, udah down nih. Jadi saya simpulkan untuk pembacaan firman Tuhan yang ini, bahwa kedua pengintai ini memberi laporan kepada Yosua hasil dari pengintaian mereka bahwa Tuhan telah menyerahkan negeri itu kepada mereka. Dan mari kita lihat ayat selanjutnya Bapak Saudara. Yosua pasal 6 ayat yang kedua sampai dengan kelima. Yosua pasal 6 ayat yang kedua sampai dengan kelima. Saya akan bacakan bagi Bapak Saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala
tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjat masing-masing langsung ke depan. Haleluya. Ini strategi yang Tuhan berikan buat bangsa Israel dari melalui Yosua, bahwa peperangan yang harus dilakukan dengan strategi hanya berkeliling selama 7 hari saja. 1 hari 1 kali dikelilingi, kemudian besoknya 1 hari. Dengan taat mereka akan selalu harus mengelilingi kota itu. Sampai ke hari yang ke-7 mereka baru mengelilingi 7 kali dan mereka boleh bersorak. Ini strategi. Mungkin Bapak Saudara mendengarnya strategi yang daripada Tuhan yang diberikan kepada Yosua ini seperti hal yang lucu. Orang mau berperang, ya udah nanti kamu mau gimana ya kalau berperang? Itu berperang harus siapkan senjata ini, senjata itu, senjata ini. Kalau kita menghadapi lawan yang berat harus pakai RPG. RPG itu apa, kayak semacam peluncur roket gitu ya. Seperti itu. Mungkin kalau yang ini sepertinya kayak enggak gimana ya? Enggak masuk akal ya Bapak Saudara ya. Strategi seperti ini. Nah, tapi inilah yang Tuhan berikan bagi Yosua dan bangsa Israel. Bahwa mereka harus cuma mengelilingi saja. Enggak perlu itu namanya karena tembok yang tebal mungkin mereka harus dengan godam atau apa, enggak perlu. Hanya di seluruh mengelilingi aja. Sampai 7 kali. Dan hari yang ke-7 mereka harus kelilingi 7 kali. Mungkin bagi Yosua waktu itu ya, kalau saya jadi Yosua, saya mikirnya gini, ini Tuhan gak salah nih, kasih strategi yang kayak gini. Orang tebalnya 6 meter, tingginya 14 meter, cuma harus dikelilingi aja. Ya buat saya sih kalau saya jadi Yosua, saya mengandai-andaikan, waktu itu saya pasti berpikir, gak salah Tuhan. Kayak gini strategi perang yang Tuhan kasih ke kita, ke Israel. Tapi inilah yang terjadi Bapak Saudara. Dan saya percaya juga kalau saat Tuhan memberikan strategi, pasti bagi setiap kita, bahkan hikmat yang daripada Tuhan itu kadangkala gak masuk akal untuk menghadapi setiap pergumulan permasalahan hidup kita. Betul ya Bapak Saudara. Kadangkala kita cuma disuruh berdiam aja. Ada orang yang mau menyakiti atau orang yang mau menuntut atau apapun dalam setiap kehidupan kita, mungkin dalam usaha, pekerjaan. Ada yang mau katanya musuh kita. Tapi Tuhan bilang, udah diam aja, tenang aja. Kadang-kadang kita nggak habis pikir gitu ya. Strategi atau hikmat yang Tuhan berikan untuk menghadapi pergumulan, tantangan, masalah. Ada aja yang Tuhan lakukan. Dengan cara apa yang ajaib ya Tuhan, yang pasti ajaib lah Tuhan kasih. Ya ini yang dihadapi Yosua pada saat itu. Cuma disuruh puterin aja. Tembok setebal 6 meter, tinggi 14 meter. Cuma suruh muter aja. Sama di kehidupan kita juga kadang-kadang Tuhan kasih hikmat, kasih strategi untuk menghadapi pergumulan, tantangan, masalah. Dengan yang kadang-kadang kita nggak bilang nggak masuk akal nih. Tapi inilah cara Tuhan. Tuhan bisa pakai cara apapun untuk memberikan strategi atau hikmat seperti apapun bagi setiap kehidupan kita. Dan di saat Dia berikan strategi atau hikmat bagi kita harus dengan taat. Iya Tuhan, kita harus lakukan dengan segenap hati kita. Yang setuju kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mungkin Bapak Saudara pada malam hari ini, jadi kita lihat dari rahasia yang kedua, kita harus memiliki yaitu strategi untuk menghadapi atau menghancurkan tembok-tembok masalah pergumulan dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Saudara yang pada malam hari ini, untuk rahasia yang ketiga, apa yang harus kita miliki supaya kita dapat menghancurkan tembok Yeriko dalam hidup kita? Mari sama-sama kita baca dalam Yosua 5 ayat 13 sampai dengan 15 dan Yosua 6 ayat 1 sampai dengan 2. Ayat 3 ayat.
13-15. Saya akan bacakan bagi Bapak Saudara. Ayat 5 dan 13. Demikian firman Tuhan, ketika Yosua dekat dari Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Nah, strategi apa yang harus kita miliki untuk kita boleh bisa menghancurkan tembok Yeriko dalam tembok pergumulan masalah hidup kita? Yang ketiga yaitu kita harus memiliki kesadaran bahwa peperangan itu milik Tuhan, bukan milik kita. Apa saudara? Miliki kesadaran bahwa peperangan itu milik Tuhan, bukan milik kita. Tadi memang kita butuh strategi, kita butuh butuh janji Tuhan, ya kan? Kita butuh janji Tuhan. Yang kedua kita butuh strategi. Yang ketiga kita butuh kesadaran yang Tuhan mau kita sadar bahwa setiap pergumulan, permasalahan atau tantangan apa yang kita hadapi, kita percaya bahwa di saat kita mengandalkan Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka Dia Tuhan yang akan bertindak. Dia akan turun tangan bagi setiap kita untuk menyelesaikan, bahkan memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan, permasalahan yang kita hadapi. Nah, kita lihat tadi bahwa panglima bala tentara Tuhan ini sudah menemui Yosua. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, di ayat yang di pasal 6 ayat yang ke 1 dan 2, boleh Pak tolong? Ya, pasal 6 ayat 1, pada itu Yeriko telah menutup pintunya, gerbangnya telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." Di saat kita memberikan Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka Dia senantiasa akan melakukan yang terbaik bagi setiap kita. Karena Dia Yesus yang turut bekerja dalam segala hal, segala aspek dalam hidup kita. Segala lini dalam hidup kita. Entar kita di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di usaha kita. Dia turut bekerja. Dia katakan bahwa Dia serahkan Yeriko ke dalam tangan Yosua, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Bayangkan, saya nggak bisa bayangkan waktu itu Yosua cuma bilang, saya langsung berlutut, "Oh iya Tuhan, terima kasih Tuhan." Pasti gitu, terima kasih Tuhan, mengucap syukur pasti waktu itu. Yosua langsung mengucap syukur pada Tuhan. Karena saya percaya bahwa di saat kita sadar bahwa peperangan ini bukan milik kita, milik Tuhan, maka Dia senantiasa memberikan apa yang menjadi doa-doa kita, menjawab doa-doa kita, memberi yang terbaik bagi setiap kita. Karena jelas dalam Yosua pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan 15 yang tadi saya bacakan, bahwa Yosua bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan, menyatakan diri pada Yosua bangsa Israel, dan setelah perjumpaan Yosua dengan panglima bala tentara Tuhan di pasal yang 6 sampai dengan 2, Tuhan langsung menyatakan firman atau kehendaknya pada Yosua dan bangsa Israel bahwa Tuhan sudah menyerahkan Yeriko beserta raja dan pahlawan-pahlawannya ke tangan Yosua. Sebab firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat yang kelima berkata, boleh kita buka Pak? Kita baca sama-sama, 37 ayat 5. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Wow. Kalau kita baca selanjutnya,
Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Wah, ini luar biasa. Ini janji Tuhan bagi setiap kita. Di saat kita sadar bahwa segala pergumulan pertentangan yang kita hadapi, kita serahkan pada Tuhan. Kita biarkan Tuhan yang bekerja. Maka kita lihat bahwa Ia akan bertindak bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita akan melihat bahwa pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan mujizatnya dinyatakan bagi saya dan saudara. Di saat kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, seluruh aspek setiap kehidupan kita, maka mujizatnya pasti terjadi. Yang setuju kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya simpulkan yaitu sharing pada malam hari ini, yaitu ada 3 hal yang harus kita miliki supaya kita dapat menghancurkan tembok Yeriko dalam kehidupan kita. Yang pertama, apa Bapak Saudara? Kita harus memiliki janji Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki apa? Haleluya. Strategi yang daripada Tuhan. Yang ketiga, kita harus memiliki kesadaran bahwa peperangan itu milik Tuhan, bukan milik kita. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ketika kita sudah memiliki ketiga hal ini, maka percayalah, setebal apapun tembok-tembok pergumulan, permasalahan, tantangan, bahkan setinggi apapun masalah-masalah yang kita hadapi, kita tidak perlu takut dan gentar. Karena Yesaya 41 ayat 10 katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanannya, tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Malam hari ini kita datang pada Tuhan lebih lagi, kita buka hati kita untuk meresponi kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami telah berbagi kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman itu senantiasa menjadi kekuatan bagi setiap kami. Untuk kami boleh meruntuhkan setiap tembok-tembok pergumulan permasalahan yang kami hadapi. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kami. Karena kami adalah umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sama-sama kata Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sama-sama kembali naikkan pujian ini. Katakan, ku tidak takut ya Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Haleluya.
Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Katakan sebab Engkau Allahku, Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, panggil namanya. Yesus Tuhan. Sama-sama angkat kedua tanganmu, angkat hatimu, katakan, oh Yesus memegangku. Mari dengan percaya malam hari ini, tangan kananku. Yesus memberiku Kemenangan, kemenangan. sama-sama dengan iman percaya kita katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku Sekali lagi, sama-sama One Hermon Church, sama-sama katakan, oh Yesus memegangku dengan tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab ini yang telah kami percaya malam hari ini. Kau memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku Yang kami percaya malam hari ini Tuhan, kami percaya Engkau telah beracara di tengah-tengah setiap kami malam hari ini. Malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama bahwa kami harus memiliki janji Tuhan dalam setiap kehidupan kami agar kami dapat merontok, merobohkan setiap tembok-tembok pergumulan, permasalahan yang kami hadapi. Dan kami juga harus memiliki strategi yang daripada Tuhan. Maka doa kami malam hari ini Tuhan, terus nyatakan kuasa-Mu, nyatakan strategi-strategi, hikmat-hikmat yang daripada Tuhan bagi setiap kami. Untuk kami boleh berjalan di dalam jalan Tuhan senantiasa. Bahkan kami boleh melihat melalui strategi yang Tuhan berikan bagi setiap kami, hikmat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, kami percaya kami harus memiliki kesadaran bahwa peperangan itu milik Tuhan, bukan milik kami. Kami tidak akan mengandalkan kekuatan kami, pikiran kami, kepintaran kami. Tapi kami hanya mau mengandalkan Tuhan saja dalam setiap aspek kehidupan kami. Karena kami percaya peperangan ini adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Dan sebagai rasa ungkapan syukur kami malam hari ini, kami akan berikan persembahan kami. Sebagai rasa ungkapan syukur kami lebih lagi, karena Tuhan teramat baik dan sangat baik dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahannya. Kami percaya di tangan mereka ada berkat. Apapun yang mereka kerjakan di dalam kekudusan Tuhan Yesus senantiasa buat berhasil. Usaha pekerjaan karir, toko dagangan, bahkan setiap pendidikan anak-anak mereka Tuhan buat berhasil senantiasa. Diangkat naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Maka kami siap memberi dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap memberikan persembahan yang sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Kami undang para kolektan boleh menjalankan kotak persembahan. Sama naikkan pujian ini dengan sangat tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa hatiku terima kasih Yesus. Kau mengasihiku, memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa ragaku, sertaku miliki harta kekayaan yang cukup berarti, cukup bersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Saudara. Tuhan Yesus yang membalaskan berlipat kali ganda di dalam setiap kehidupan Bapak Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church. Selamat menyaksikan dalam layar yang sudah disediakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara semua dalam ibadah Praise and Worship malam hari ini. Kami mengundang Anda semua kembali hadir dalam ibadah Minggu 15 September 2024 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pastor Anto Sanfaat. Dan ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pastor Nixon Siregar. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Mari ajak saudara, famili, teman, dan kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Berikut ini beberapa informasi terkait kegiatan pelayanan dan lomba yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Lomba khotbah dan lomba worship leader akan berakhir tanggal 15 September jam 15.30. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor sekretariat dari Mount Hermon Church. Dan kepada jemaat yang telah mengikuti lomba, dihimbau untuk tetap menghadiri ibadah minggu yang akan dihitung sebagai nilai tambah. Training kelas digital batch ketiga akan kembali diadakan hari Kamis tanggal 19 September jam 1 siang, serta hari Jumat tanggal 20 September jam 4:30 sore. Mari bergabung karena kami menyiapkan hadiah bagi 3 orang yang berpartisipasi aktif dalam kelas training. Bagi jemaat yang ingin mengikuti khotbah atau kegiatan pelayanan lainnya dari Mount Hermon Church, silakan berkunjung ke akun YouTube kami, Gereja Spasi Hermon. Dapatkan hadiah spesial dari kuis berhadiah yang diadakan oleh Mount Hermon Church dengan menjawab pertanyaan berikut ini.
1. Sebutkan judul khotbah Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi pada ibadah Minggu 8 September 2024 sesi 1 jam 10.30. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan berkunjung ke akun YouTube kami. 2. Apa judul khotbah pada ibadah Minggu 15 September 2024? Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Segera kirim jawaban melalui WhatsApp dan hadiahnya akan diberikan setiap hari Minggu. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya, kita sudah berada pada penghujung ibadah kita hari ini. Kita akan masuk pada doa. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah spesial ini, ibadah pujian dan penyembahan, ibadah praise and worship ini Tuhan. Kami ingin selalu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, atas kasih karunia-Mu yang begitu besar atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terus pakai Pak William Tuhan, Thomas William dan juga Ibu Elsie Tuhan dalam memimpin pujian dan penyembahan. Sehingga banyak jiwa, banyak orang terus terdorong untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, juga berkati setiap kami yang hadir. Berikan kami kesehatan, tidak batuk, tidak pilek, tidak meriang, tidak apapun penyakit Tuhan. Sehingga kami bisa terus beraktivitas dengan lancar, dengan produktif. Berkati juga apapun yang kami kerjakan, yang kami usahakan, yang kami lakukan Tuhan. Semuanya sukses, berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga yang butuh Tuhan pendanaan untuk sekolah anaknya atau apapun kebutuhan usahanya Tuhan. Agar Tuhan cukupkan, yang rencana menjual propertinya juga semuanya berjalan dengan lancar dan dapat harga yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Gereja Mount Hermon hadir di tempat ini. Gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka apapun yang mati di hidup kita akan bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus juga agar Ratu Plaza segera penuh Tuhan seluruh lantai Tuhan dengan para tenan yang menyewa dalam jangka panjang. Demikian juga Tuhan Landmark juga Tuhan agar sudah mengundang gereja hadir, beribadah hadir, Tuhan Yesus hadir, maka Landmark juga Tuhan akan mengalami kebangkitan dan hidup. Seluruh lantai dari 2 towernya juga akan penuh Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan. Dan itu menjadi saksi bagi banyak orang. Andalkan Yesus, maka kemenangan, berkat, kuasa terus kita alami dalam kehidupan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati keluarga Pak Joni beserta Ibu Lydia dan Ibu Shirley dan seluruh keluarga besar Onggo. Selalu ada damai Kristus. Biarlah keluarga Pak Joni menjadi kesaksian bagi keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin kami, presiden kami khususnya Bapak Joko Widodo. Berkati beserta istri, anak, mantu, cucu agar mereka semuanya sehat. Apapun yang mereka rencanakan, Tuhan berkati berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan doa sahabat ini akan kami tutup dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa lihat di layar televisi, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapa nanti kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di hari Minggu, hari Kamis, dan hari Jumat. Haleluya.